Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa natubu ilaih wa natawakkalu alaih wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wastanna bi sunnati wahtadi bi hadihi wa sara ala manhajihi bit ta'ati wal istiqamah. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Yaqulu Allah jalla wa ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'du. Hadirin sekalian, amal-amal puncak di dalam Islam pada bulan yang lalu, amal pertama yakni amal-amal rutin. Amal rutin ini membentuk kita, menjadikan kita sebuah sosok teladan, sosok mulia yang punya kelas, yang punya marwah, sehingga jangankan kaum muslimin saudara kita, setan pun takut dengan kita. Umar bin Khattab radhiyallahu an, ya Umar, inna syaitana la yafirruna an sabilik. Wahai Umar, kalau setan itu berpapasan denganmu di dalam satu jalan, maka setan ini akan mencari jalan yang lain. Itu karena muru'ah, karena marwah seorang Umar bin Khattab yang sudah ditempa oleh keislaman dan membuang jauh masa lalu jahiliyahnya. Di satu peristiwa Qadisiyah 19 Hijrah, kaum muslimin menaklukkan Romawi. Kata Umar di mimbar khutbahnya di kota Madinah, Masjid Nabawi, naik kalian ke gunung. Hadirin heran, tiba-tiba Khalifah Umar suaranya meninggi dan tidak nyambung dengan apa yang ia katakan sebelumnya. Itu karena kemuliaannya. Dia ngelihat pasukan yang menyerang Romawi ini terdesak. Kata Umar bin Khattab, naik kalian ke gunung. Didengar di sana. Dan pasukan ini selain menang juga mengumpulkan banyak taklukan pada waktu itu. Itu karena apa? Karena amal harian ini, amal rutinitas, amal 1 kali 24 jam itu membentuk Umar, membentuk para sahabat yang lain. Sehingga kata Khalifah Umar bin Abdul Aziz, perbedaan sahabat antara satu yang lain menyebabkan kesempurnaannya, dan aku selalu ingin mengulang sirah mereka. Amal rutin yang membuahkan ketaatan dan keistiqamahan. Hari ini poin yang kedua, yakni amal hawaijul muslimin, amal-amal untuk memenuhi hajat kaum muslimin. Hadis yang masyhur, Nabi sallallahu alaihi wasallam, la an amshiya an hawaija akhahu ahabbu ilayya min a'tafika syahran fi hadzal masjid. Aku berjalan bersama saudara muslim yang lain untuk memenuhi hajat kaum muslimin, lebih aku sukai daripada iktikaf sebulan di masjid ini, di Masjid Nabawi. Sebulan iktikaf masih kalah dengan memenuhi hajat kaum muslimin.
Ini fungsi sosial masjid. Program ke samping DKM masjid. Kita sholat, itu salam kita hadiahkan kepada orang samping kanan, samping kiri. Assalamualaikum warahmatullahi. Dapat berkah pahala orang samping kita. Memenuhi hajat ini, pertama, mendatangkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ridha Allah ini, laqad radhiyallahu, sungguh Allah udah meridai, radhiyallahu anhum wa radu'an, adalah kelas paling tinggi. Kata Imam Ibnu Qayyim, kitab Madarijus Salikin, semua persinggahan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in singgah pada bab ridha, singgah pada bab ridha. Dan memenuhi hajat saudara muslim kita ini adalah mendatangkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Satu. Yang kedua, kita kalau punya masalah sama yang lain, hubungan suami istri, itu karena kita sebagai suami kurang memanjakan istri. Kata para ulama, keinginan terbesar laki-laki itu adalah perempuan. Karena itu Allah kasih dia bidadari. Dan jumlah bidadari kita nanti itu enggak tanggung-tanggung, 72. Jadi kita sangat membutuhkan pendamping, pasangan. Itu. Maka kita juga orang yang mati didoakan tentang penggantian pasangan. Allahumma abdilhu zaujan khairan min zauji, pasangan. Laki-laki itu nggak bisa seorang, Pak. Bagaimanapun dia bisa mengatur dirinya, dia pasti membutuhkan pasangan. Perempuan butuhnya itu perhiasan. Karena itu Allah menjadikan wanita ini perhiasan. Maka kita sebagai suami, wah, seneng bini kita itu kalau kita bawa ke toko emas. Gajian akhir tahun, ya udah kasih bini perhiasan. Kasur, sumur, dapur kenyang, saudara. Wanita pada perhiasan, laki-laki kepada bidadari. Memenuhi hajat. Hajat siapa pertama kali? Hajat istri, hajat orang tua kita, hajat bibi kita, hajat anak putri kita, hajat tetangga dekat kita. Penuhi hajatnya. Antum nih kerja di Toyota ini, pasti dipandang oleh tetangga kita itu lebih makmur daripada dia. Tiap pagi keluar bawa seragam, udah jam sekian udah keluar. Kalau orang-orang enggak, waktunya sembarangan aja gitu. Maka fungsi sosial Islam, fungsi sosial masjid, lihat kanan kiri ini, di selain mendatangkan ridha Allah, juga mendekatkan hati antara satu sama lain. Kritik Islam terhadap tasawuf, terhadap jalan kesufian, itu karena dia sibuk pegang dia punya tasbih, tapi nggak tahu kanan kirinya. Nabi marah. Itu. Fungsi ini di tengah persoalan Islam hari ini perlu, Pak. Di tengah pandemi kita yang belum selesai, meskipun negara lain sudah mencabut peraturan pakai masker, udah dicabut sama negara lain, apalagi Saudi udah lama, sejak sebelum haji kemarin. Itu perlu. Ini masker ini Maret besok udah 3 tahun, Pak. Udah 3 tahun. Jadi kita dipandu oleh kekuatan. Maka fungsi daripada hawaijul muslimin, amal-amal yang mendekatkan kita hajat kaum muslimin penting. Seorang wanita sahabiah dilaporkan meninggal dunia
Kata Nabi ketika mendapat laporan itu, hiya finnar, dia di neraka. Kenapa? Sholatnya bagus, sholatnya bagus, puasanya bagus, tapi zakat sedekahnya, infak sedekahnya nggak bagus. Di tahun ke-9 Ibnul Khasasiyah datang, semua dibaiat oleh Nabi. Ada yang 5 poin baiatnya, ada yang 7 poin baiatnya, salaman. Ada 2 poin yang nggak diterima oleh Ibnul Khasasiyah ini, yakni jihad sama sedekah. Nabi timang-timang tangannya, Nabi angkat-angkat. Mungkin ada penyakitnya gitu, Nabi angkat. Tangannya itu Nabi angkat. Nabi gini-gini. Kata Nabi, la jihada wala sadaqah fabima tadkhulul jannah. Kau ini amal jihad enggak mau. Jihad air liur, jihad keringat, jihad darah. Paling enggak, Pak. Jihad air liur, jihad keringat, jihad darah. Enggak mau. Sedekah pun enggak mau. Aku cuma punya beberapa ekor kambing gembala, wahai Rasulullah. Itu hanya cukup untuk anak istriku. Kata Nabi, jihad enggak mau, sedekah enggak mau, pakai apa engkau masuk surga? Fabima tadkhulul jannah, pakai apa engkau masuk surga? Kenapa? Kemanfaatan kita cuma rumah, jalan, pabrik misalnya. Rumah, jalan, pabrik, tiap hari begitu. Walaupun kita ini soleh gitu, nyangkut Pak nanti dari alam kubur ke terminal akhir mahsyar itu nyangkut. Kenapa? Orang ini kemanfaatannya bisa ditakar. Itu rumah, jalan, pabrik, selesai hidup dia di situ-situ. Itu. Ada satu jalan kecil, jalan tikus di rumah Nabi. Nggak ada orang berani lewat, jadi jalan sempit itu kecuali Abu Bakar. May yasbihu minkum shadaqatan, siapa yang pagi ini sudah sedekah, kata Nabi. Orang kan kalau kita pakai sarung subuh, sarung nggak ada kantongnya. Kata Abu Bakar, aku wahai Rasulullah, tadi aku masuk masjid, Abdurrahman putraku bawa roti. Ada pengemis datang, belum dimakan ini roti oleh Abdurrahman, diambil oleh Abu Bakar, sang ayah, dikasih sama pengemis itu. Siapa yang pagi ini sudah menjenguk orang sakit? Kata sahabat, orang sakit, siapa yang bangun pagi ini? Kata Abu Bakar, aku dengar sahabat tetangga rumahku lagi sakit. Aku yakin subuh ini dia sudah bangun. Karena kaum muslimin udah bangun subuh. Aku jenguk dia. Siapa yang sudah ngurus jenazah pagi ini? Abu Bakar. 5 amal ditanya subuh itu oleh Rasulullah, itu dilakukan penuh oleh Abu Bakar Siddiq. Maka kata Nabi, siapa yang melakukan amal ini, amal-amal sosial, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memasukkannya kepada surga haitsu yasha, bergantung kamar mana, pintu mana dari pintu 8 itu yang ia maui. Surga itu cuma ada 120 saf. Dalam hadis Abu Hurairah muttafaqun alaih, 80 saf itu adalah umatku, 40 saf itu adalah umat lain. Mendaftarlah kita ke 80 saf sorga ini. Dan sorga itu digantungkan oleh Nabi kepada 2. Hanya ada 2 mayat yang ingin kembali setelah dikubur. Mayatnya para mujahid dan mayatnya pesedekah. Mayatnya para mujahid dan mayatnya pesedekah. Maka mendaftarlah kita ke 80 saf ini. Sorganya paling tengah, paling lengkap, dan paling gampang untuk diziarahi oleh saudaranya yang lain. Amal rutin harian, yang pertama yang membuahkan taat istiqamah, yang kedua amal memenuhi hajat kaum muslimin.
Aqulu qouli hadza wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Inna allaha malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu tasliman katsira. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadhiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma la malikal mulk tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma a'inna wa la tu'inna alaina wansurna wa la tansur alaina wamkurna wa la tamkur alaina wahdina wa yassiril huda lana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Aqimis salah.